Halo everyone, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Ratu Film yang tentunya hadir buat teman-teman semuanya untuk mereview film menarik lainnya. Kali ini Ratu Film hadir dengan mereview film dari Korea Selatan. Film ini dibintangi oleh banyak aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Hanul, Yoona, Si Kang Jun, Lee Kang So, dan Lee Jin Wook. Latar film ini berfokus pada sebuah hotel yaitu Hotel Emerald yang menampilkan kisah cinta dari para pekerja dan tamu dari hotel tersebut saat libur tahun baru. Adegan pertama dalam film ini menampilkan Lee Kang yang diperankan oleh So Kang Joo, seorang penyiar radio serta penyanyi dan penulis lagu yang populer. Di sisi lain ada Young Jin yang diperankan oleh Lee Dong Wook yang merupakan CEO dari Hotel Emerald yang terobsesi dengan angka genap yang disebabkan oleh dia memiliki trauma dengan angka ganjil. Ia akan tinggal di Hotel Emerald untuk beberapa saat dikarenakan pemanas di rumahnya rusak dan sedang diperbaiki. Sementara itu ada Soo Jin yang diperankan oleh Han Ji Min, adalah manajer Hotel Emerald yang tidak terlalu percaya diri dalam kehidupan pribadinya. Selama 15 tahun belakangan ini ia memendam perasaan suka terhadap temannya sendiri, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Pada suatu hari Soo Jin bertemu dengan seorang pria yang dapat meramalkan masa depan orang lain, namun tidak dapat meramalkan masa depan dirinya sendiri. Ia kemudian meramalkan dan mengatakan bahwa akan ada seorang pria yang akan mengungkapkan perasaannya pada Soo Jin, tentu saja membuatnya tersenyum senang. Di sisi lain ada Jae Young yang menjadi salah satu tamu di Hotel Emerald. Ia baru saja diputuskan oleh kekasihnya. Ia merasa frustasi dengan hidupnya yang tidak memiliki pekerjaan juga kekasih, sehingga ia berusaha untuk bunuh diri, namun ia ingin kematiannya menjadi elegan, yaitu dengan bunuh diri dengan lompat dari gedung tinggi yang elegan dan mewah yaitu Hotel Emerald. Dan ia menginap di sana hingga akhir tahun 2021 dan ia tidak ingin ada lagi di dunia ini pada tahun 2022. Sementara itu, setiap Sabtu ada Junho yang diperankan oleh Lee Jin Wook yang duduk di hotel itu untuk menunggu cinta sejatinya. Ia selalu saja gagal dalam kencan butanya dan ternyata ada penyebab di balik alasan itu. Sementara itu ada Catherine yang diperankan oleh Lee Hye Young, seorang pengusaha yang tinggal di luar negeri dan kembali ke Korea Selatan untuk menghadiri pernikahan putrinya, yaitu Youngju yang diperankan oleh Ko Sung Hee. Di sana, Catherine bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Kang Sang Gyu. Sementara itu, Soo Jin datang pada sebuah pertemuan dengan teman-temannya dan ternyata orang yang disukai oleh Soo Jin adalah Sung Hyo yang diperankan oleh Kim Yong Kwang. Namun ternyata Sung Hyo akan menikah dengan gadis lain yang merupakan cinta pandangan pertamanya yaitu Youngju. Dan mereka akan menikah di Hotel Emerald sehingga Sung Hyo meminta Soo Jin untuk bernyanyi di acara pernikahan mereka, yang tentunya membuat Soo Jin terkejut serta sedih mendengar hal itu, sehingga ia mabuk berat dengan meminum banyak sekali soju. Dan tidak hanya itu, dikarenakan minumannya habis sehingga ia pun nyaris meminum air pengawetan ular karena ia sedang patah hati. Sementara itu, Lee Dong Wook sedang makan malam bersama salah seorang rekan kerjanya. Pria tua itu tampak sedang merayu Lee Dong Wook untuk menjual hotelnya untuk para pemegang saham. Di samping itu, sepertinya Soo Jin sedang memberi saran atau tips cara memenangkan hati perempuan kepada pria kencan buta yang selalu gagal dengan memberikan secari kertas padanya. Namun tetap saja gagal sehingga membuat Soo Jin bingung. Dikarenakan pria ini memiliki wajah yang tampan dan juga memiliki pekerjaan yang menjanjikan, namun kenapa masih saja ditolak? Di sisi lain ada Jae Young yang sedang menekan-nekan tombol yang ada di telepon hotel. Tiba-tiba saja ada yang menjawab panggilannya dan ternyata itu adalah layanan pengingat bangun, dan Jae Young meminta untuk dibangunkan pada pukul 9.30 esok pagi. Dan setelah itu ia menulis pesan di secari kertas dengan kata-kata pesan terakhir yang mengarah kepada hal untuk bunuh diri. Dan keesokan harinya, pelayan yang membersihkan kamar Jae Young menemukan secari kertas itu dan segera memberitahukan kepada atasannya.
Sehingga mereka pun berdiskusi untuk mencegah agar tamu hotelnya tidak jadi bunuh diri dengan melakukan berbagai cara, di antaranya dengan cara memberikan Jae-yong kupon memenangkan undian di tahun 2022. Sehingga dengan upaya ini diharapkan Jae-yong tidak jadi bunuh diri karena ia akan bunuh diri pada akhir tahun 2021. Menjadikan Jae-yong sebagai orang yang berguna, yaitu yang seolah-olah ia berhasil menyelamatkan hidup seseorang dari peristiwa tenggelamnya seorang pria muda. Namun padahal peristiwa tenggelam itu adalah settingan dari Soo-jin untuk membuat Jae-yong seolah menjadi seorang penyelamat dengan berterima kasih serta memberinya sebuah buket karena telah menyelamatkan adiknya yang tenggelam. Namun sepertinya adiknya menjadi korbannya karena sesungguhnya ia diberi nafas buatan oleh Jae-yong yang membuatnya menangis kesal karena kakaknya telah mengacaukan ciuman pertamanya. Di sisi lain, Soo-jin sedang memberi nasihat kepada sahabatnya bagaimana cara melamar kekasih dengan benar. Di samping itu ada seorang pria dari agensi Miss yang merupakan agensi besar dalam dunia musik yang sekaligus pernah meremehkan Lee Kang pada masa lalu sebelum Lee Kang menjadi populer seperti sekarang ini. Ia datang kepada Lee Kang untuk menawarkan kerjasama kembali yang membuat manajernya kesal jika Lee Kang menerima kerjasama tersebut setelah ia mengingat masa lalu di mana Lee Kang pernah dihina olehnya. Di sisi lain, Jae-yong menelpon layanan pengingat bangun kembali. Sepertinya ia sudah mulai tertarik pada wanita yang ada di telepon tersebut, meskipun ia belum pernah melihat orangnya secara langsung. Dan di sisi lain, Catherine dan cinta pertamanya pergi ke suatu tempat di mana itu merupakan tempat Kang Sang-gyu melamar istrinya. Sehingga Catherine pun berkata sesuatu di tempat itu. Jika di akhir tahun turun salju, maka artinya istrinya telah merelakan suaminya untuk Catherine. Jika tidak turun, maka Catherine akan pergi dari kehidupan Kang Sang-gyu untuk selamanya. Dan di sisi lain, Lee Dong-wook tiba-tiba menarik salah satu karyawannya dan mengajaknya ke suatu tempat audisi pencarian bakat. Dan ternyata Lee Dong-wook sudah mulai jatuh cinta pada wanita itu. Di samping itu ternyata wanita itu gagal dalam audisi tersebut dan membuatnya frustasi karena itu bukan pertama kalinya ia gagal. Dan ia meminta kepada bosnya untuk tidak ikut campur lagi dengan urusan pribadinya karena hanya akan membuatnya berada dalam masalah. Dan hal itu membuatnya dicibir oleh rekan kerja lainnya dan membuatnya terancam dipecat karena dianggap merayu bosnya. Di sisi lain, Soo-jin sedang menyiapkan makan malam lamaran temannya. Dan tentunya ia bukan ingin membantu melainkan berniat untuk menggagalkan acara lamaran tersebut dengan mencari tips di internet hal apa saja yang membuat wanita marah ketika sedang dilamar. Namun bukannya marah malah membuat calon istrinya terharu dan rencana Soo-jin gagal. Di sisi lain, Soo-jin sedang duduk di taman sambil minum kopi. Tiba-tiba pas ia bangun, hak sepatunya tersangkut di sela-sela jalan yang berlubang. Sehingga hak sepatunya pun tersangkut di sela-sela dan menjadi terlepas. Ia pun ingin melepaskan hak yang satunya lagi. Dan tiba-tiba ada yang datang, yaitu pria kencan buta yang selalu gagal. Dan setelah menolongnya, ia pun pergi. Dan hari ini adalah tanggal 31 Desember yang artinya tahun 2021 akan segera berakhir. Di sisi lain, pria kencan buta sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perkenalan dengan seseorang dan ia lakukan di depan cermin. Dan di sisi lain, Jae-yong sedang berusaha untuk bunuh diri dengan membuka jendela kamarnya, namun gagal karena kepalanya tersangkut di sana. Kemudian setelah itu ia datang ke resepsionis untuk memintanya memberikan parcel kepada wanita operator pengingat bangun dan mengatakan bahwa itu darinya. Di sisi lain, Lee Dong-wook sedang mengadakan rapat dengan para direksi dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Melainkan Lee Dong-wook tidak jadi menjual hotelnya untuk mereka, akan tetapi ia ingin mengelolanya sendiri. Di sisi lain, Lee Kang mengatakan kepada manajernya bahwa mulai hari ini ia sudah dapat berhenti untuk mengendarai mobil miliknya. Dan tentu saja membuat manajernya sedih dan menangis, karena manajernya lah yang selalu berada di sisinya dimulai dari Lee Kang sebelum sukses hingga sekarang. Padahal yang dimaksud oleh Lee Kang adalah ia sudah membeli mobil yang baru, yang lebih mewah, dan meminta manajernya berhenti mengendari mobil lamanya yang sudah sangat tua. Manajernya mengira bahwa Lee Kang menerima tawaran kerja dari agensi Miss yang dulu pernah merendahkan mereka.
Namun ternyata tidak. Li Kang mengetahui bahwa Miss hanya mempedulikan uang saja, bukan peduli terhadap musik, dikarenakan Li Kang sekarang sudah sangat populer. Kemudian hari ini adalah pernikahan dari Song Gyu. Semua terlihat bahagia dan Soo Jin pun terlihat sudah ikhlas untuk menghilangkan perasaannya terhadap Song Gyu. Di sisi lain, salju pun turun sehingga membuat Kang Sang Gyu terharu sembari membayangkan ucapan pria yang dapat meramalkan masa depan orang lain. Pria tersebut mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat ada seseorang di sisinya, namun sekarang ia tidak pernah melihatnya lagi. Dan ia mengatakan bahwa istrinya sudah melepaskannya, yang berarti bahwa istrinya merelakan suaminya kembali kepada Catherine, karena ia merasa suaminya sudah menemukan orang yang tepat, sehingga istrinya sudah tenang di sana. Dan dengan pertanda turunnya salju, Kang Sang Gyu pun segera menyusul Catherine. Di sisi lain, Soo Jin sedang bernyanyi untuk pernikahan Song Hyo. Di samping itu, Jae-young mengetahui sebuah fakta kebohongan yang dilakukan oleh Hotel Emerald untuk mencegahnya bunuh diri dengan merencanakan semua hal yang telah ia dapatkan, sehingga ia pun merasa kesal dan segera berlari ke lantai paling atas dan ingin melompat untuk bunuh diri. Sehingga pihak keamanan mengetahuinya dan memberitahukan kepada atasannya, sehingga kabar ini pun juga sampai di telinga operator pengingat tidur yang diperankan oleh Yuna. Soo Jin yang mendengar kabar itu pun langsung meninggalkan ruang pernikahan, dan Yuna pun segera menyusul Jae-young untuk mencegahnya bunuh diri dengan cara meyakinkannya, sehingga ia pun tidak jadi bunuh diri. Di sisi lain, Lee Dong-wook segera menyusul seorang yang dia sukai dan segera mengungkapkan perasaannya pada wanita itu. Tahun 2021 pun sudah berakhir, semua sudah memiliki pasangannya masing-masing, kecuali Soo Jin. Ia masih sendiri berjalan keluar untuk mencari udara segar. Ternyata di luar ada seorang pria yang juga sedang berdiri di sana, dan Soo Jin pun menghampirinya. Ternyata dia adalah dokter yang sering kencan buta. Dan yang mengejutkannya adalah pria kencan buta itu selalu ditolak oleh teman kencan wanitanya karena ia kesana hanya ingin melihat Soo Jin, bukan melakukan kencan buta yang sesungguhnya. Dan pada malam itu pria itu pun mengungkapkan perasaannya pada Soo Jin. Tamat dan happy ending. Nah, menarik bukan? Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Agar tidak ketinggalan review film menarik berikutnya dari Ratu Film tentunya, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk like serta share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian, agar mereka juga nggak ketinggalan film menarik yang satu ini. See you, bye-bye!